pecahan 10.000, 2005 ya, Iya. itu masih bisa Oh, masih bisa. masih bisa apa ya istilah, sebagai alat pembayaran jadi belum ditarik peredaran. Oh, Bank Indonesia kalau di Indonesia itu adalah bank sentral ya, oke. satu-satunya loh, nggak ada di dunia lain. Di dunia tuh Bank Indonesia ya ada di Indonesia sebagai bank sentral. Iya. Bank Indonesia itu ada di setiap daerah. Oke. Ya. Di seluruh provinsi di Ya, Indonesia. kami punya ada 46, kurang lebih 46 kantor perwakilan. Kami menyebutnya kantor perwakilan. Ketika mau menikah, atau Ya, ada yang mau wisuda, atau ada yang mau ulang tahun, itu selalu membawa bucket dalam bentuk rupiah. ya. Ya, uangnya sudah dibentuk kayak burung, sudah Betul. dilipat-lipat dengan berbagai motif. Betul. Nah, kira-kira apakah itu salah satu langkah masyarakat yang tidak mencintai rupiah atau seperti apa menurut Bapak? Nah, di Gorontalo ini memang masyarakat itu eh, pada saat Ramadan itu memang berminat sekali, banyak gitu kan masyarakat ingin menukar uang barunya karena memang kita punya bisa dibilang adat atau kebiasaan untuk apa ya zakat. Iya, Jakati. Ya, Kondisi terburuk uang tidak bisa digunakan itu dalam bentuk bagaimana, Mas? Apakah kalau misalnya dia basah atau sudah buram atau memang banyak coretan atau seperti apa? Hai, bertemu lagi dengan saya Andi Arifudin dalam Cover Story. Ini akan membahas hal-hal yang lagi tren, termasuk kisah inspiratif yang ada di sekitar kita. Hari ini saya sudah mengundang salah satu pejabat dari Bank Indonesia, Pak Taufik Hidayat. siap. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih banyak sudah datang di Cover Story. Sama-sama sudah diundang, terima kasih juga. Iya, saya kira Pak Taufik Hidayat ini wamen tadi yang mau datang. Ketika konfirmasi ke pejabat BI, katanya apa Taufik Hidayat yang mau hadir? Saya bilang wamen, Pak Wamen. Katanya tidak Pak, itu pejabat. Deputi Kepala Perwakilan BI Gorontalo. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya Pak, jadi banyak hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Taufik. Siap. Saya panggilnya Bapak aja ya, supaya Boleh. enak. Boleh. Ya, terkait dengan rupiah, bagaimana orang-orang termasuk masyarakat Gorontalo itu memahami dan cinta terhadap rupiah. Iya, saya mungkin mengawalinya dengan rupiah ya. Kita Iya. sama-sama tahu bahwa rupiah itu adalah mata uang satu-satunya di Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, kemudian Undang-Undang tentang mata uang, rupiah adalah salah satunya mata uang yang ada di Indonesia. Nah, sudah sepatutnya lah Iya. kita harus kami mempunyai program itu yang namanya dengan cinta, bangga, paham rupiah. Oke. Cinta itu adalah perwujudan dari sikap masyarakat bagaimana bisa mengenali rupiahnya dan merawat rupiah. Sebagaimana kita kalau cinta kepada seseorang gitu kan, Iya. kita harus kenal kan? Betul. Begitu juga dengan rupiah. Bangga, tentunya kita harus bangga nih, karena rupiah itu merupakan tadi yang saya sebut satu-satunya mata uang, Iya. dan dia adalah simbol dari kedaulatan NKRI. Iya. Kita harus bangga itu. Paham tentang rupiah, ya tentunya kita harus bagaimana kita memahami rupiah itu perannya di dalam perekonomian. Oke, baik. Pak, kemarin sempat beredar beberapa berita bahwa uang 10.000 yang emisi 2005 itu sempat ditarik. Ya. Nah, apakah itu memang sudah tidak bisa digunakan atau seperti apa, Pak? Mungkin pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pecahan 10.000, 2005 ya, Iya. itu masih bisa Oh, masih bisa. masih bisa apa ya istilah sebagai alat pembayaran, jadi belum ditarik peredaran. Oh, Belum. jadi masih bisa untuk digunakan pembayaran di mana saja ya? Iya, Oh, betul. itu untuk masyarakat jangan sampai ketika kita pakai yang emisi 2005 ditolak oleh masyarakat ya. Ini Oh iya, BI sudah mengklarifikasi bahwa emisi 2005 masih bisa digunakan. siap. Pak, BI Gorontalo khususnya di sini di daerah kita itu sering mengadakan berbagai event. Ya. Dan kita lihat bahwa eventnya juga
ke anak muda. Siap. Nah, apakah itu memang menjadi program BI atau untuk meningkatkan perekonomian di daerah kita ini? Siap. Jadi memang program Bank Indonesia yang di daerah itu sebenarnya adalah perpanjangan ya. Artinya kami melaksanakan program di kantor pusat. Iya. Jadi kantor pusat punya program, kami laksanakan di daerah. Juga Bank Indonesia Provinsi Gorontalo juga tentunya punya program sendiri. Jadi program-program khususnya terkait rupiah itu, Iya. ya tentunya program sosialisasi edukasi cinta bangga paham rupiah. Itu kami sinergi, tidak hanya Bank Indonesia, tapi sinergi dengan pemerintah daerah, stakeholder kami, pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, begitu juga kalangan pendidik, guru-guru. Kami kalau di pendidikan itu kami mempunyai program bagaimana rupiah ini masuk di dalam kurikulum pengajaran, baik itu tingkat SMP, kerja sinergi dengan pemerintah dinas pendidikan kota Gorontalo maupun tingkat SMA, sinergi dengan dinas pendidikan provinsi Gorontalo. Oke, jadi ini klarifikasi juga Pak. Apa berarti Bank BI ini bukan tempat dari bank-bank yang ada di Indonesia untuk tempat menyimpan duit, bukan seperti itu. Nah, Ini kan pemikiran orang ada BI ini di setiap provinsi. betul. Ini uang-uang dari bank-bank yang ada di masing-masing daerah disimpan di BI. Betul, Iya. betul. Jadi gini, Nah, gitu. Bank Indonesia kalau di Indonesia itu adalah bank sentral ya. Oke. Satu-satunya loh, nggak ada di dunia lain. Di dunia tuh Bank Indonesia ya ada di Indonesia sebagai bank sentral. Iya. Jadi kalau bank sentral itu sebenarnya adalah lembaga yang dia ditugasi untuk menjaga perekonomian suatu negara tersebut. Melalui kebijakan moneternya, kebijakan sistem pembayarannya maupun dengan sistem keuangannya. Iya. Jadi kalau yang di daerah ataupun di pusat sebenarnya rekening, jadi beda Bank Indonesia dengan bank umum ya, pada umumnya itu beda. Kalau Bank Indonesia karena sebagai bank sentral, dia hanya punya rekening-rekening bank umum saja. Oh, Ya, masyarakat tidak bisa bisa buka di situ. tidak bisa buka di Bank Indonesia, buka tabungan deposito tidak bisa. Jadi hanya kas dari bank-bank umum. Gitu. Kalau bank sentral. Oke, jadi program-program yang Bapak sampaikan tadi itu memang program yang membantu perekonomian masyarakat tanpa melibatkan dari bank-bank yang umum tadi, atau seperti apa? Iya, jadi bisa dibilang gini, Bank Indonesia itu ada di setiap daerah. Oke. Iya. Di seluruh provinsi. Iya, kami punya ada 46, kurang lebih 46 kantor perwakilan. Kami menyebutnya kantor perwakilan. Jadi fungsinya itu salah satunya adalah advisory, yaitu sebagai memberikan masukan terkait dengan perekonomian daerah kepada pemerintah daerah, stakeholder utama kami. Iya. Kemudian juga fungsinya kalau di sistem pembayaran itu memastikan implementasi untuk digitalisasi ekonomi daerah. Kalau di dalam peredaran uangnya tentunya memastikan atau menjaga ketersediaan uang yang ada di daerah. Nah, cara Bank BI, khususnya Bank BI Perwakilan, untuk menjaga uang rupiah itu seperti apa? Menjaga uang rupiah ya? Iya. Begini, kami ingin menjelaskannya sesuai undang-undang ya. Iya. Kalau undang-undang itu kan memang tugas Bank Indonesia itu adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Iya. Nah, dalam konteks ini, kestabilan nilai rupiah ini terhadap apa nih? Gitu kan pertanyaannya. Iya. Dia harus stabil. Tentunya terhadap barang dan jasa. Harga barang dan jasa. Iya. Yang kami kenal namanya atau masyarakat kenal namanya inflasi. Ya. Nah, itu harus dijaga itu. Kemudian selain itu juga harus dijaga stabilan nilai rupiah itu terhadap kurs. Iya. Mata uang. Iya, ini katanya pemilihan kemarin Presiden Amerika agak tertekan ini rupiah di dolar. Ya, itu memang kalau kita bicara dengan mata uang, udah pengaruh istilahnya ada hubungannya dengan globalisasi ya, dengan negara lain, ekonomi negara lain. Tapi memang
untuk Bang Bei menjaga rupiah benar-benar stabil, Ya. itu berpengaruh tidak Pak dengan kondisi uang yang lecek atau uang yang kusut atau yang dilipat-lipat itu berpengaruh nggak Pak? Jadi begini, kalau saya masih bicarakan dulu kestabilan ya. Iya, iya. Tadi ada yang kurang, selain menstabilkan dari barang dan jasa, gitu ya, juga terhadap mata uang negara lain. Ya, Juga Bank Indonesia itu untuk menjaga rupiahnya itu sesuai dengan kembali lagi dengan undang-undang bahwa Bank Indonesia itu adalah lembaga yang berwenang melakukan iya, pengedaran, pengeluaran, kemudian pencabutan dan penarikan rupiah. rupiah, oke. Gitu. Nah, dalam konteks itu, maka Bank Indonesia eh, wajib menjaga ketersediaan uang rupiah. Gitu. Jadi dalam undang-undang itu dinamakan pengelolaan uang rupiah. Pengelolaan uang rupiah itu adalah ada perencanaan, Iya, pencetakan, kemudian pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, iya, dan pemusnahan. Nah, itu oleh Bank Indonesia. Itu untuk yang menjaga bagaimana menjaga rupiah ya. iya, Nah, terkait dengan uang lusuh, nah ini tentunya menjadi eh, kerja bersama, tidak hanya Bank Indonesia, tapi seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia itu harus menjaga supaya rupiah ini tidak lusuh. iya, iya. Bagaimana caranya? Ya dengan cinta, bangga paham rupiah itu. Oke. Itu kita kenal yang namanya Nah, 5J. iya, Jangan dilipat, dilipat. jangan diremas, jangan dicoret, Iya, jangan di staples, iya. jangan dibasahi. Oh, Itu itu cara untuk kita menjaga rupiah supaya tetap awet, lama betul, digunakan. betul supaya tidak lusuh. Nah, tapi kan cenderung ini kita Bapak mungkin lihat ya di masyarakat kita ketika mau menikah atau Ya, ada yang mau wisuda atau ada yang mau ulang tahun itu selalu membawa bucket dalam bentuk rupiah. ya, Ya, uangnya sudah dibentuk kayak burung, sudah ya, dilipat-lipat dengan berbagai motif. betul. Nah, kira-kira apakah itu salah satu langkah masyarakat yang tidak mencintai rupiah atau seperti apa menurut Bapak dari Ya, nah, jadi silakan artinya masyarakat bisa memahami ya. Iya, Kalau tadi kayak kita udah jelaskan nih, iya, yang 5J jangan dilipat, jangan diremas gitu ya, jangan dicoret, di staples gitu kan. Artinya dengan seperti itu aja seharusnya masyarakat bisa paham untuk bagaimana kita merawat rupiah. iya, Karena udah 5 jangan itu iya, tadi. iya. Gitu. Jadi Itu sih. ini bukan melarangnya, tapi bagaimana masyarakat kita diharuskan atau diberikan contoh supaya ini awet loh, lama Iya, digunakan. iya. Ya, sebisa mungkin ya jangan melakukan yang 5J itu. Kan mahar ya kita bisa aja dalam bentuk misalkan utuh gitu ya. Iya, Ya, betul. seperti itu sih ininya Iya, anggapan dari yang baik. Karena kita lihat juga Pak, kayak macam dolar, itu kalau misalnya itu terlipat saja, ketika betul, kita mau tukar, nilainya jadi kurang. betul. Nah, kira-kira kapan Indonesia bisa seperti itu ketika Ya, 10.000 diterima ya dalam kondisi yang masih baru, yang dicium masih bunyi, dicium masih harum, ketika digoyang iya. masih bunyi. Nah, Iya, itu. iya. Memang beda ya. Ini emang sudah ya emang kenyataannya ya. Kalau kalau dolar itu kita jaga-jaga tuh. Iya, Kalau simpen di dompet jangan dilipet jangan malah kan. lupa. Tapi kalau rupiah nggak seperti itu. Ini PR bagi kita semua. Bagi warga negara ya Indonesia ya. Iya, Bagaimana kita memperlakukan rupiah itu. Karena kenapa rupiah itu harus dijaga? Karena memang untuk bahan untuk pembuatannya itu juga memang kan cukup mahal juga ya iya, harganya. Kemudian juga harus disesuaikan dengan umur ekonomisnya gitu kan. Kalau tidak sampai umur ekonomis kemudian itu kita merawatnya tidak tidak baik. tidak baik gitu kan. Sebelum masa umur ekonomis itu udah lusuh itu gitu. Jadi udah nggak kelihatan lagi, udah nggak enak disimpan di apa karena dilipat-lipat gitu. Jadi memang tugas bersama, tidak hanya Bank Indonesia tapi semua warga negara, semua lapisan. Iya, Baik itu anak didik bahkan mulai TK kita sudah melakukan sosialisasi. iya, iya. TK, SD, SMP, perguruan tinggi gitu kan. Kalangan pemerintah, ASN, kita sosialisasi. Itu PR kita bersama. Ya. Semoga dengan yang masif kita Iya, kegiatan ini gitu ya, iya.
semoga kita masih bisa yang tadi harapannya itu kita menjaga rupiah supaya tidak dilipat seperti dolar ya. Ya. Jadi tujuan dari semua rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BI sejauh ini untuk menjaga itu. Iya. Menjaga jangan sampai rupiah jangan dikucak-kucak, Betul. jangan diisi di kantong langsung. Betul. Di staples bahkan ada di staples kan ya. Kita lihat kalau di pasar-pasar Ya, staples staples. dicoret tulisan nama lagi gitu kan. Nah, Itu kalau bisa jangan. itu luar biasa. Makanya netizen GoPost ya siapa tahu dengan edukasi ini bisa lebih menjaga Iya. agar rupiah kita ini tetap terjaga dan juga tahan lama untuk digunakan. Iya. Untuk di Gorontalo sendiri Bapak bilang tadi inflasi kita kadang berpengaruh dengan rupiah. Nah, bagaimana dengan perputaran rupiah di Gorontalo itu sendiri? Nah, kalau kita bicara perputaran uang, itu memang kita melihatnya angka nasional ya, Iya. angka nasional. Tapi kalau di Gorontalo ini, perputaran uang itu adalah kami dari istilahnya tuh inflow outflow ya. Oh, Inflow itu karena kami berhubungan dengan bank, Iya. berarti inflow itu adalah bank-bank yang menyetor uang ke Bank Indonesia. Jadi kami anggap sebagai inflow. Nah, outflow-nya bank-bank itu ya yang melakukan penarikan Penarikan. dari Bank Indonesia. Jadi in dan outflow. Iya. Nah, kalau di Gorontalo itu profilnya itu adalah net inflow. Maksudnya gimana itu? Nah, maksud net inflow itu berarti lebih banyak uang yang Ditarik. ya, uang masuk. Oh, masuk. Oh, Kan inflow ya. iya. Banyak uang yang masuk gitu. Bukan terbalik Pak, bukan banyak orang yang narik uang. Profilnya itu lebih net inflow. Kalau di Gorontalo, beda-beda di daerah itu. Iya. Nah, jadi masyarakat atau pelaku bisnis UMKM itu kan pastinya punya rekening di bank. Iya. Betul. Nah, jadi bank itu kan menghimpun uang Uang. dari masyarakat, dari pelaku ekonomi. Iya. Bank banyak menghimpun, nah bank itu menyimpannya kan hasananya juga terbatas. Iya. Jadi bank itu store ke Bank Indonesia. Jadi inflow. Jadi banyak uang masuk. Uang masuk. Artinya Iya. berarti kan perekonomian, Gorontalo bagus dong. iya, karena pelaku usaha itu banyak duitnya nih. Nyimpen uangnya di bank. Bank kebanyakan uangnya kebanyakan simpan ke Bank Indonesia. Oke, bukan terbalik karena gini, yang saya baca di beberapa literasi dan di Iya. media, Gorontalo itu salah satu peminjam terbanyak juga di Indonesia. Jadi pinjamannya itu agak luar biasa besar sehingga mungkin uang di Gorontalo perputarannya agak sedikit. Tadi Bapak sampaikan berarti kas kita bagus dong. Iya. Kalau data itu Iya. begini, pelaku usaha itu kan dia untuk berusaha perlu modal ya, Iya. pinjaman itu kan. Pinjaman. Nah, harapannya dengan pinjaman itu dia putar uangnya itu menghasilkan laba, Iya. pendapatan. Oke. Nah, harapannya artinya dia berusahanya di ini dong, Iya. di Gorontalo ya. Karena banknya di Gorontalo Iya. gitu. Jangan sampai dia pinjam di bank tapi dia usahanya di daerah lain. Maka tercatat ekonominya di daerah itu gitu. Jadi harus usahanya di daerah itu. Jadi intinya seharusnya banyak pinjaman Iya. untuk pendapatannya juga seharusnya ada peningkatan. Berarti pengusaha-pengusaha yang ada di Gorontalo termasuk retail nasional yang di Gorontalo itu simpannya di bank Gorontalo. Iya, seharusnya. Iya. Tapi memang ada beberapa ya karena dia kan prinsipalnya tuh ada di pusat ya. Berarti cabangnya di mana di daerah Iya. gitu kan. Untuk ada yang memang pencatatannya di pusat. Kalau pencatatan di pusatnya perusahaan itu berarti tidak tercatat di Gorontalo. Gorontalo. Tapi intinya bahwa uang yang disimpan di Gorontalo lebih banyak dibandingkan yang dikeluarkan. Iya. Tidak. Kalau catatan kami net inflow lebih banyak uang yang masuk. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau bilang Gorontalo susah-susah amat ya tidak terlalu susah karena banyak juga simpanan-simpanan dari para UMKM, pelaku ekonomi kita di Gorontalo. Ya, di Bank Gorontalo ya. Di Nah, Gorontalo. bank itu nanti store-nya ke Bank Bank Indonesia. Oke, Pak. Ini juga yang menjadi fenomena tiap tahun ketika Ramadan. Betul. Itu miliaran yang disiapkan oleh Bank Indonesia untuk ditukarkan. Betul. Ya. Nah, uang-uang itu yang ditukarkan itu ya Bapak lihat kenapa sih tinggi sekali minat orang untuk tukar uang baru, rupiah baru di saat Ramadan. Padahal kan di luar Ramadan juga bisa. Betul. Ya. Betul. Bapak melihat fenomenanya apa sih? Iya.
Ini adalah hampir setiap tahun gitu ya, hari raya keagamaan, Iya. hari raya besar ya Ya. keagamaan. Kalau dalam ini kan Idul Fitri ya pada saat Ramadan, begitu juga Natal gitu ya. Nah di Gorontalo ini memang masyarakat itu eh, pada saat Ramadan itu memang berminat sekali banyak gitu kan masyarakat ingin menukar uang barunya karena memang kita punya bisa dibilang adat atau kebiasaan untuk apa ya zakat. Nah, iya, Jakati. Ya, Oh, zakat itu dengan uang-uang baru. baru ya. Nah, kami harus berkewajiban untuk memenuhi apa Kebutuhan masyarakat tuh. kebutuhan masyarakat itu untuk yang uang layak edar ya. Layak Kami edar. sebutnya sebagai uang layak edar. Begitu. Nah, itu juga sebenarnya jadi momen edukasi juga bagi BI ketika mereka mau nukarkan, disampaikan bahwa itu disampaikan tidak, Pak? Ini uang baru, tolong bilang dikasih ke orang-orang, dijaga ya. Oh, betul. Kami juga sempat beberapa kali kasih gaji, ya kan itu biasa langsung di e-money atau misalnya langsung via bank, bilang itu kan masih baru. Jadi jangan sembarang ditaruh di tempat sembarangan sehingga tidak mudah Betul. rusak. Itu juga disampaikan kepada masyarakat-masyarakat yang mau menukarkan uangnya, Pak? Iya, selalu kami sampaikan pada saat eh, kami itu ada yang namanya kas keliling Oh, iya. ya. Untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar itu dengan kita melakukan kas keliling gitu kan. Kemudian juga masyarakat juga bisa di bank-bank umum untuk melakukan penukaran gitu. Itu selalu sosialisasi kepada masyarakat. Saya terima kasih nih Iya. kalau Mas Andi nih yang sudah juga memberikan pemahamannya. Karena saya tertariknya itu tadi dolar kok bisa dijaga Iya, masa rupiah kita, betul. apalagi waktu koleksi uang 75.000 saya tuh masih ada 2 loh sekarang yang saya koleksi, saya simpan. Karena itu Nggak dipakai ya? nggak dipakai karena itu kan terbatas di situ. Betul, edisi terbatas. Iya, jadi Ah, ah. dikoleksi lah untuk Koleksi. terima. Kondisi terburuk uang tidak bisa digunakan itu dalam bentuk bagaimana, Mas? Apakah kalau misalnya dia basah atau sudah buram atau memang banyak coretan atau seperti apa? Ya, jadi kalau uang rusak Rusak. gitu ya, eee, rusuh ya, lusuh Iya, lusuh, itu masih bisa ditukar, situ Pak. di Bank Indonesia, tapi dengan catatan, Iya. persyaratan. Uang itu kan ada uang kertas, Iya. tidak ada uang logam gitu ya, itu beda-beda tuh. Kalau uang kertas, dia bisa ditukarkan kalau dia lebih dari 2/3. Misalkan rusak karena Robek. sobek, Robek, ya. hilang bagiannya, Iya, gitu kan. iya, iya. Nah, kalau 2/3 dari uang itu masih ada, lebih dari 2/3, Heeh. itu bisa ditukarkan. Oh, bukan dibuang? Jangan dibuang. Oh, bisa ditukarkan Di Bank Indonesia, setiap Selasa Kamis itu ada penukaran. oh, jadi bagi yang sobek-sobek pinggiran-pinggiran itu Iya, bisa ditukarkan. kebanyakan orang, Pak, dia disimpan atau dibuang aja untuk Jangan. Kemudian persyaratan lainnya, iya. kalau uang itu bisa dikenali ciri-ciri keaslian uangnya. Ciri-ciri keaslian. Kita bisa melihat ciri-ciri keaslian itu dengan 3D. Iya. Dilihat, diawal, diraba gitu kan. Ada bagian tertentu yang dia kasar, diraba, diterawang. Terawang itu biasanya ada apa namanya istilahnya tuh ada gambar pahlawan yang dia kalau ini tidak diterawang tidak terlihat. Iya, betul. 3D itu. Nah, kemudian persyaratan lainnya adalah sebentar saya coba lihat. Jadi masih merupakan satu kesatuan uang itu Oke. dan bisa dikenali nomor serinya. Bisa dikenali nomor serinya. Iya, Jadi biar sekusam apapun kalau masih bisa layak untuk ditukar, masih bisa untuk ditukar. iya, Jangan dibuang ya. jangan dibuang, jangan dibuang. Kalau uang logam, Iya. nah uang logam itu setengah bagian dari uang logam itu lebih dari setengah itu Oke. bisa ditukarkan. Oh, Tapi kalau sudah kurang dari setengah, udah nggak bisa. itu udah nggak bisa ditukar. Kalau bagaimana dengan uang logam yang dulu, Pak, yang memang orang kan banyak yang simpan uang tiba-tiba nemu kemudian ditukar, masih bisa layak untuk ditukar itu? Ya tentunya kita lihat dulu tahun emisinya gitu ya. Kan ini uang dulu nih tadi ya. Oh, Uang dulu tahun emisinya. Kalau tahun emisinya itu sebenarnya uang itu sudah dicabut, iya. ya berarti tidak bisa ditukarkan. Iya. Dikoleksi aja kalau Jadi koleksi aja. oke, Gitu. oke.
Pak, terakhir. Yap. Ada tidak tips agar uang rupiah kita itu bisa kuat dan bisa bersaing dengan mata-mata uang negara lain? Ya, Tips-tipsnya untuk tips ya. ya. Oke. Gini, kalau bagaimana uang rupiah itu kuat ya Iya. dengan mata uang negara lain, tentunya menjadi tugas Bank Indonesia di dalam kebijakan moneter, ya, dengan kebijakan yang BI rate, Iya. dengan suku bunga, ya. Harapannya dengan suku bunga itu investor negara lain dia berminat untuk menanamkan investasinya di Indonesia karena tingkat suku bunganya kompetitif dibanding dengan negara lain. Kita jadi mendapatkan investasi uang asing masuk ke Indonesia. Artinya kalau uang asing masuk di Indonesia gitu kan, tentunya banyak uang asing di Indonesia tentunya bisa menguat itu rupiahnya. Selain itu, nah ini sekarang tugas juga dari seluruh warga negara Indonesia nih. Iya. Pertama terkait dengan persepsi atau aspek psikologis ya. Artinya kalau misalkan itu kita kan sering dengar berita atau ya rupiah melemah dan segala macam. Waduh melemah nih, udah kita borong dolar aja nih. Nah itu jangan. Oh jangan ya. Jangan ikut-ikutan gitu. Karena dengan semakin banyak misalkan borong gitu ya tanpa ada kebutuhan, itu justru semakin rupiah itu semakin lemah gitu. Karena banyak orang memburu dolar ya. Nah, gitu. Jadi dolar naik, harga rupiah anjlok seperti itu. Karena banyak orang yang menukar rupiah dengan dolar. Iya, gitu. Jadi pertama tadi kita jangan ikut-ikutan untuk memborong dolar gitu kan. Kemudian kedua itu kita kalau bisa belanja produk-produk lokal. Iya. Jadi cintalah produk-produk Indonesia gitu. Karena dengan kita cinta produk Indonesia, tentunya produk itu kan ada yang buat perusahaan ya. Kalau perusahaan itu produk yang banyak yang beli, gitu kan, tentunya perusahaan itu mendapatkan income kan. Nah, dengan mendapat income, tentunya dia bisa bayar pajak, gitu. Pajak itu salah satu sumber pendapatan negara kan dari pajak. Betul. Ya, kedua. Kemudian tadi itu tidak memborong atau menimbun. Ya, kalau misalkan punya tabungan dolar gitu kan banyak nih menimbun nih. Ya di rupiah lah misalkan. Menurut orang itu investasi apakah benar atau saya beli dolar karena investasi seperti itu? Ya emang ada yang sebagian itu ya. Tapi kan ada metode lain, cara lain kita berinvestasi misalkan gitu ya dengan beli surat berharga misalkan gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk mata uang asing lainnya. Iya. Ya siap. Mungkin itulah edukasi dari Pak Taufik. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di Cover Story. Ini luar biasa sekali penyampaiannya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya Gorontalo. Amin. Karena Gorontalo ini saya lihat Bank BI sangat fokus terhadap pembinaan baik UMKM maupun masyarakatnya. Bahkan menghibur juga di setiap tahun ada konser-konser ya. Oh siap. Ikut ya terakhir. Iya, di Monemulangot. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini. Siap. Terima kasih Mas Andi. Iya, kita bertemu lagi di kesempatan lain.